pada kemana ini, kok belum pada datang? Bentar lagi udah mau maghrib ini. Izin ya kesini. Wafa ya? Iya. Wafa bawa temennya lagi apa sama Bilkis? Kurang tahu sih. Ustazah dengar Bilkis kurang sehat. Iya ya. Dulu Ustazah. Ya mudah-mudahan ini mumpung kita lagi puasa, kita doain karena orang yang berpuasa itu doanya mustajab, dikabulkan Allah sampai berbuka. Jadi kalau kita doa sebelum buka, insya Allah doa kita makbul di sisi Allah. Kemarin pesen kurma. Alhamdulillah. Insya Allah sunnahnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku bawa teman di kosan. Numpang ya buka puasa bersama. Oh iya nggak apa-apa, yuk bareng-bareng kita. Aku duduk situ ya. Saya duduk sebelah sana nggak apa? Boleh, silakan. Ini namanya Zia Ustazah. Zia. Dari mana kamu? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah semakin banyak yang buka, kita semakin berkah. Ki Ustazah Kak Bilkis itu loh, sepupu itu sakit. Jadi aku pulang jangan daripada ntar ketularan kan ya Ustazah. Ramadan kayak gini nggak baik. Nanti puasanya lemas. Iya, makanya tadi Ustazah ngomong sama Mariam, kayaknya Ustazah denger Bilkis kurang sehat gitu. Nanti kapan-kapan kita undang lagi, kita bareng buka puasa bersama. Kemarin kan baru sahur bersama. Nanti insya Allah kita ini buka bersama, nanti kita kapan-kapan buka bersama lagi, insya Allah. Ini udah deket azan nih, bentar lagi. Ini azan. Iya, alhamdulillah. 1 menit lagi ya? 1 menit lagi insya Allah. Daripada kita bengong kan 1 menit lumayan ya. Ustazah kasih sedikit nasihat atau wejangan untuk berbuka ya. Jadi biar bukanya penuh berkah, biar bukanya itu kita ditambahkan rahmat kita, maka kita harus tahu nih adab-adab berbuka ya. Adab-adab berbuka itu ada banyak ya. Jadi ini sunnahnya, artinya kalaupun kita nggak melakukan ini nggak apa-apa, cuma ketika kita melakukan maka pahala kita bertambah ya, puasa kita jadi berkah, terus apa yang kita inginkan mudah-mudahan tercapai, apa yang mungkin kita tujuannya puasa itu untuk apa, memang puasa karena Allah ya, udah pasti karena Allah gitu. Tapi mungkin kan dalam puasa itu ada yang mungkin pengen kurus gitu, misalkan puasa pengen kurus, boleh nggak? Boleh, tapi awalnya niatnya karena Allah dulu. Ya, jadi semua niat itu awalnya atau pertamanya adalah karena Allah. Tapi kemudian niat itu seni niat namanya. Kita seni boleh niatnya nanti karena pengen puasa itu supaya sehat, boleh. Puasa itu supaya kurus, puasa itu supaya kita menahan hawa nafsu ya, supaya puasa itu supaya kita tambah kalem misalkan, boleh. Itu udah azan kayaknya. Iya udah lewat ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka ya. Ayo buka, baca bismillah. Terus dulu. Iya, kita doa dulu. Allah. Saya udah kelaparan. Minum dulu toh. Makan aja, jangan bikin malu toh. Maaf. Udah lapar ya Zia ya? Jakarta beda. Iya. Tadi Ustazah belum ngomong tentang adab ya. Nanti dulu dah kita minum dulu. Enggak apa-apa. Manis, enak. Campur cabai. Bismillah. Bismillah ya Allah. Bismillah, udah kan bismillah boleh? Iya. Ya Ustazah ya. Temen baru aja temenannya. Alhamdulillah. Iya, kita bukanya pakai kurma dulu ya. Sunnahnya. Udah habis 1 tahun Ustazah. Udah 1 tahun gimana dong? Sah nih puasa saya. Iya, sah aja, sah nggak apa-apa. Kan Ustazah bilang itu sunnah ya. Tapi kan ketika kita melakukan sunnah, pahala kita jadi bertambah berkahnya. Jadi itu yang mau tadi Ustazah omongin. Ini budgetan nggak cabenya Ustazah? Hah? Budgetan? Boleh. Ustazah dulu saja ya. Iya. Jadi Zia, Rasulullah memberikan arahan-arahan kepada kita nih. Kalau kita buka, kita jangan langsung makan yang ada di hadapan kita, semua kita makan gitu. Ya. Mungkin kan karena lapar ya, karena nafsu gitu. Maksudnya nafsu, enak nih makanannya nih gitu ya. Padahal ada kurma nih,
Nah, kata Rasulullah yang sunnah itu kita berbuka dengan yang manis. Oh, pisang goreng kan manis Ustazah nih. Boleh Zia nggak tadi Ustazah? makan pisang goreng ya? Tapi saya makannya tahu. Iya. Kalau ambil. Iya, jadi sunnahnya kalau nggak ada kurma boleh air putih atau air yang manis ya. Ini? Air manis. Iya, ini boleh. Oh, boleh. Tapi tadi kalau misalkan kurma nih pilihannya nggak mau kurma, berarti air putih. Air putih nggak ada, ya berarti air yang manis. Oh, jadi harus air dulu. Air dulu, bukan air dulu. Jadi yang manis dulu. Yang manis dulu. Apa aja di situ yang manis, misalkan air, ya udah air. Ada yang manis, kurma lebih utama kurma karena sunnahnya kita berbuka dengan yang manis. Yang manis itu maksudnya kurma. Kalau pisang goreng ini? Bukan. Oh, bukan. Udah maaf ya Ustazah ya, nggak tahu. Enggak apa-apa. Kan kita gunanya kumpul ini kan supaya ada info-info kan. Ya apalagi infonya langsung dari Nabi kan. Iya. Kita langsung Dari Ustazah langsung bergetar hati saya. Nah, kemudian kita disuruh bersegera berbuka. Jadi nggak boleh dilama-lamain tuh. Misalkan sholat dulu aja gitu. Bukannya nanti kita kan mau ibadah dulu sama Allah nih. Jadi takut nggak kebagian wudhunya, takut nggak kebagian jamaahnya. Udah kita sholat aja dulu. Itu nggak ikut sunnah. Kalau Jadi di jalan saya kan macet nih, terus di mobil kita nggak, atau enggak di motor kita nggak persiapan minum Bukaan. atau makanan gitu. Terus kita gimana? ya kita Lagi macet. ini aja niat membatalkan puasa kita gitu. Kalau biasanya kan kadang suka bawa permen tuh ya, bawa pokoknya kalau kita puasa nih minimal kita bawa permen ya. Jadi ketika di jalanan nih lagi macet lagi apa ada permen tuh udah batalkan dengan permen, itu sunnah. Jadi segera membatalkan, pokoknya begitu dengar azan langsung dibatalkan puasanya dengan yang manis-manis. Permen kan manis kan. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam kesehatan juga kenapa yang manis supaya perut kita nggak kaget. Nanti nih kalau kayak Zia tadi nih langsung apa tadi tahu ya? Iya, tahu. Tahu, cabe kan pedes tuh. Terus berminyak. Itu perutnya kaget. Dia kan habis istirahat tuh. Kalau untuk kesehatan nih, Kalau ledak kan ya. Aku tuh saja. Saya anak kosan. Iya. Kalau sakit siapa yang bayar? Bener. Jadi memang kita berbuka dulu dengan yang manis ya, kemudian menyegerakan berbuka. Jadi menyegerakan nih. Terus ada doanya. Jadi doanya itu kalau yang sunnahnya memang kan setiap kita baca doa, kita makan itu baca doa. Ya kata Rasul, samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik. Ya kata Rasul, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah yang ada di hadapanmu. Itu sunnahnya tuh. Jadi setiap makan kita harus baca bismillah. Walaupun buka puasa nih, jadi bukan yang doa biasa kita baca tuh. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Itu boleh. Nanti setelah baca bismillah dulu, baca bismillah, terus makan yang dekat sama kita nih. Makan baca bismillah, terus makan pakai tangan kanan, nggak boleh tangan kiri ya, Zia. Tadi makannya pakai tangan kanan. Berminyak tuh ada. Iya. Iya. Bapak pakai tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kanan. Iya, alhamdulillah. Jadi ketika ada orang yang makan pakai tangan kiri, kata Rasulullah, usahakan pakai tangan kanan. Kata dia, tangan kanan aku nggak berdaya, aku bisanya tangan kiri. Terus kata Rasulullah, nanti beneran kamu nggak berdaya tangannya. Jadi kalaupun tangan kanan yang nggak berdaya, kita berjuang gitu. Kalau buntung? Ya kalau buntung mah udah takdir. Jadi makan tangan kiri tuh? Iya, itu terpaksa kan, karena darurat gitu, terpaksa. Tapi kalau masih bisa tangan kanan, pokoknya berjuang. Walaupun susah, nanti lama-lama bisa. Tapi kalau kita bilang tangan kanan saya nggak bisa, nggak berfungsi, kita kidal dan lain-lain, nanti beneran udah selamanya nggak bisa. Omongan adalah doa ya Ustazah ya. Sebab kejadian zaman Rasul itu dalam hadis. Jadi ada orang, maksud Rasul kan memotivasi dia untuk pakai tangan kanan, jangan tangan kiri. Dia malah tangan kanan saya nggak bisa, tangan saya nggak ada kekuatan, adanya tangan kiri dan lain. Akhirnya tangannya benar-benar nggak bisa, tangan kanannya. Padahal kalau dia mengikuti kata Rasul, usaha berjuang pakai tangan kanan, mungkin ada doa dari Rasul gitu, dia bisa. Makanya kalau misalkan mungkin kita disarankan sama orang gitu, apalagi misalkan kita lagi sharing-sharing terus ada yang menyarankan kebaikan, kita terima, jangan menolak dulu. Ya nanti kalau emang kita rasa iya bener ya, lakukan gitu. Karena itulah yang diajarkan Rasul ya, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat.
Ya, jadi begitu mendengar satu hadis kita jalankan, begitu mendengar ayat Al-Quran kita jalankan. Itu ya, jadi baca Bismillah ya. Kemudian ada doanya, ya doanya itu apa? Doa sesudah misalkan udah makan nih, udah enak nih ya, udah minum, udah apa? Kita lapar banget, belum sambil makan gak sih? oh iya, udah minum yang manis udah. Udah nih, lagi dah. Iya. Minum, Iya. udah disediain. Ini kurma dulu, Pak. Ya, terus yang selanjutnya gitu Rasulullah bersabda, katanya doa sesudah kita makan nih. Ini belum ya, belum doa nih. Sebab udah makan kan. Nanti kalau udah kenyang baca doanya. Ya, doanya apa? Kata Rasulullah kita doanya gini. Qad dhahabat doma'u wabtalatil uruk wasabatil ajru insyaallah ya. Haus itu udah hilang, dahaga itu udah hilang, ya lapar itu udah hilang. Kemudian pahala dikasih sama Allah, kemudian kita akan dapat keberkahan. Jadi Wafa sama Zea ingat doa ya. Gimana tadi Ustazah? Dahabat doma'u. Qad dhahabat doma'u wabtalatil uruk wasabatil ajru insyaallah. Amin. Ya gitu. Nanti kalau mau makan lagi nggak apa-apa ya. Jadi tadi saya udah amin nggak apa-apa ya Ustaz ya. Iya, makan lagi nggak apa-apa. Nah terus yang selanjutnya kita disuruh nggak boleh berlebih-lebihan. Nah ini dia berlebih-lebihan nggak boleh. Zia udah kenyang belum? Belum. Oh belum. Anak kosan, tanggal tua, ya Allah. Oh iya. Zia mau makan berapa lagi nih? Nggak tahu lah. Nanti saya bagi-bagi. Iya. Iya jadi makan secukupnya ya. Makan di waktu lapar, berhenti sebelum kenyang. Oh kenyang. Jadi sebelum muntah Ustazah. Ada kelapanya Ustaz. Saya nggak pernah beli. Susah. Mana sih? Susah tulen. tapi kok nggak gemuk-gemuk ya, Zia? Ya, makanya karena kurang bismillah Ustazah. Iya. Makanya Jadi kalau lupa baca bismillah, Hah? udah tengah-tengah nih, kan nggak baca bismillah. Kita baca apa? Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Bismillahi Fi awalihi wa akhirihi. Bismillah di awalnya dan di akhirnya. Zia tahu nggak kalau kita nggak baca bismillah, itu kita makan sama setan. Ya Allah. Balap-balapan tuh Zia makan, dia ikut makan. Terus nanti Yang makan setan. Iya. Terus ini terus dia muntah, nanti Zia makan, dimuntahin nih di sini makanannya Zia nih, dia Saya lagi makan muntahnya dia. kalau nggak baca bismillah. Tapi nanti kalau Zia baca bismillah Hilang udah tuh muntahnya. hilang gitu. Hilangnya gimana? Makanya tuh, Ustazah? ya pokoknya ajaib itu Oh, ajaib. urusan Allah. Oke. Ya dia Zia baca gini nih, bismillahi fi awalihi wa akhirihi, udah Ya. hilang Saya baca gitu dulu. muntahnya. Bismillahi fi awalihi wa akhiri. Amin. Hilang Ya, dah tuh jangan lupa muntahnya, ya Ustazah, nanti ya. doa Berarti ini pokoknya tiap muntahnya sepiring dong tadi tuh. iya udah Ya dimakan sama Allah, Zia. Berarti semua makan muntah setan dong. Maaf ya Ustazah, maaf ya. Maaf Bapak. Iya, udah dimakan, nggak apa-apa. Udah hilang. Insya Allah yang penting Zia udah baca doa. Ya udah hilang. Terus yang selanjutnya nih Zia, kita adabnya kalau buka itu bersyukur sama yang kita makan nih. Terus jangan nyari yang jauh-jauh nih, misalkan Zia di sini, nyarinya yang sono, yang jauh, yang pojok gitu, jangan. Ini Zia, udah 3 cabai. Zia nyarinya yang deket Zia, itu sunnah tuh. Jadi kalau kita makan nggak usah nyari-nyari yang di deket orang lain. Misalkan deket Mariam ada apa, Zia cari. Udah Zia cari yang deket Zia aja. Cabai Ustazah. Iya. Sakit perut dah ini. Udah Iya. nggak baca doa. Itu makan cabai. sunnahnya gitu. Mungkin Ini- rezekinya Zia cabe nih Ini kayaknya. siapa yang naruh cabai di sini sengaja banget. Tahu aja saya yang makan ya. Masya Allah. Oh orang. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. selalu bersyukur. Alhamdulillah masih bisa makan cabai. Cabai Iya. mahal ya sekarang Ustazah. Iya, mahal Anak kosan makanya. masih bisa makan cabai makanya cabai. Alhamdulillah. Aku masih banyak. Bikin nasi goreng. Kan? Ini pakai bawang enak campur bawang. Alhamdulillah. Ini kurmanya aja. Nggak usah tadi udah kecampur tahu. Oh udah. Asin manis ini menurut saya Ustazah. Iya. Nah jadi gitu ya. Kita adab-adab ibaratnya gini. Kalau kita perhatikan adab
kan disebutkan al-adab qoblal ilmi. Adab sebelum ilmu. Jadi akhlak sebelum kita punya ilmu itu yang utama adalah akhlaknya. Nah, adab-adab dalam segala hal itu selalu ada. Adab misalkan sholat, adab masuk masjid, adab masuk rumah, adab masuk kamar kecil, WC, ya. Ada adab-adabnya. Jadi memang dalam Islam itu semuanya ada adab-adabnya. Termasuk adab bergaul, adab berteman, adab bersaudara, ya. Nanti kalau kita tahu ilmunya nih, insya Allah berkah gitu. Ya, mulai sekarang Zia alhamdulillah kan bisa datang ke sini, Iya, jadi datang. Zia dapat ilmu. Nah, sebelum ilmu itu dijaga dulu adabnya. Sopan santunnya. Saya kurang sopan santun ya Ustaz ya. Enggak sih, dikit Gak doang. apa-apa Ustaz jujur aja belum puasa. Iya emang dikit. Ya Allah. Dikit doang. Sabar Dikit ya, Bapak, kurangnya. jadi ketularan Kurangnya adabnya dikit doang. sama saya nih. Maaf ya Ustaz ya. Enggak Insya Allah apa-apa. besok saya berubah. Insya Saya Allah. berjanji. Iya, insya Allah bertemannya sama yang baik-baik. Wah, Ya, ini insya Allah. Teladan banget Ustazah. Salah Masya dia, salah Allah. pergaulan sebenarnya ketemu saya Ustazah. Oh gitu. Heeh. Tapi yang ketarik Zia apa? Saya. Wafa. Saya dulu anak geng motor. Oh, Iya, sekarang ketemu Wafa nih jadi baik banget nih. Mau puasa awalnya saya nggak suka puasa Ustazah. oh gitu. Iya, saya nggak tahan lapar. Walaupun Iya. kurus-kurus gini saya makannya banyak banget. Iya, kelihatan sih. Iya. Heeh. Tapi bukan langsung lapar sih Ustazah. Oh, perut saya kecil. iya. Stunting bukan? Ini kan nggak usah nih. Oh, enggak stunting. Kita enggak sholat maghrib dulu. Iya, jadi memang kan sunahnya kita udah nih, sunahnya udah takjil, kita udah makan makanan yang Ini belum ada yang makan, Ringan. sayang makan dari tadi Ustazah aja belum makan. Tadi udah makan kurma. Lagi Ustazah Ustazah. minum aja, nanti abis ini baru makan. Makan berat. Alhamdulillah. Jadi kalau udah makan baca doa juga ya, Azia ya, jangan lupa. Bismillah lagi. Bukan, Oh, bukan. baca doa apa Mariam? Ingat nggak doanya? Gimana Mariam? Pak Mariam? Doa yang alhamdulillahilladzi at'amana. Masa kurma aja ada nyanyian. Amin. Iya. Amat doa ya? Pernah TPA enggak sih? Enggak. Saya dulu anak geng motor. Memang geng motor dari anak-anak. Bapak saya, kakek buyut saya. Iya, terus dulu. Gak ada TPA di geng motornya. Nggak apa-apa. Yang penting prosesnya ibaratnya menuju kebaikan. Nggak apa-apa. Intinya gini, terserah kita masa lalunya kayak gimana. Yang penting Zia sekarang makin baik, makin baik, makin baik. Ya, Bukan? alhamdulillah saya udah menjaga aurat, udah mau sholat nih. Aurat. Oh, aurat. Aurat apaan tuh Ustazah? Iya. Beda. Panjang nanti aja kita Oh, kuliah panjang subuh banget. ya. Oh iya, ada juga tuh ya. Iya. Ada kuliah subuh ya, saya nggak mau bangun Ustazah. Sholat subuh nggak? Enggak. Ini Wafa mau bangunin saya. Udah dibangunin Ustazah. Kan orang masjid aja nggak bisa. Ajan nggak bisa. Emang setannya di rupiah. Kayaknya sholat dulu kali Iya. ya Ustazah. Insya Allah kita sama-sama sholat. Ya, alhamdulillah kita bersyukur sama Allah. Sore ini kita udah bisa buka bersama. Mudah-mudahan ini berkah untuk kita semua. Berkah Iya, tambah ilmunya, berkah tambah sehatnya, berkah tambah imannya. Tangan-tangan. Iya, Bisa. tangan kanan. Kalau Itu panas jadi kanan pisang apa goreng. kiri itu? Kalau di panas jadi pisang goreng. Oh, Ini pisang goreng nih Ustazah. iya. Ya kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.